pencairan harta amanah, apa memang hanya Satrio Piningit yang bisa membantu prosesnya nanti ya? Kelihatannya begitu karena kalau hanya pengen dicairkan oleh orang-orang yang pengen kaya, pengen peleknya mobil ganti, pengen punya pulsa banyak, pengen rumahnya agak sedikit mentereng, nggak mungkin akan diberikan, nggak mungkin. Jadi harus menunggu Satrio Piningit dulu. Iya. Atau jangan-jangan Satrio Piningit sudah muncul tapi kita belum tahu. Iya. Saya yakin sudah itu. Karena sudah muncul nih kita. Iya, karena Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong itu sebenarnya bukan sosok, itu adalah fatwa sabdo. Ya, mengko lek wis 500 tahun negara iki bakal tak jaluk balik meneh. Gitu lah. Ini sekarang itu udah ada gejala-gejala untuk ke sana. Memang itu kehendak alam, tampaknya alam akan mengkondisikan. Iya, alam ikut mengkondisikan alam karena leluhur itu selalu dekat dengan alam sejak dulu ya. Orang Bali kan sekarang aja menjadi agama Hindu setelah diagamakan itu. Sebelumnya orang Bali itu adalah orang Nusantara yang begitu cinta terhadap alam ya. Jadi itu orisinil zaman Majapahit, orisinil seperti itu. Lalu setelah diagamakan ini malah menjadi terkotak-kotak satu dengan lainnya ya. Karena di Pulau Jawa ini sekarang untunglah sudah ada negara Pancasila ini. Di dalam Pancasila itu apa saja bisa masuk ya. Orang Islam masuk, orang Kristen masuk, Katolik masuk, bakar dupa masuk, sedekap masuk, bahkan orang bisu yang tidak bisa ngomong, mereka kan tidak mungkin tidak punya bahasa ya toh. Orang itu kalau sakit pasti pikirannya bergerak untuk berpikir. Artinya manusia itu seluruh dunia sejak awalnya itu sudah mempunyai perasaan lah. Perasaan yang ditata untuk kehidupan inilah yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Terkait dengan pencairan harta amanah, apa memang hanya Satrio Piningit yang bisa membantu prosesnya nanti ya? Kelihatannya begitu karena kalau hanya pengen dicairkan oleh orang-orang yang pengen kaya, pengen peleknya mobil ganti, pengen punya pulsa banyak, pengen rumahnya agak sedikit mentereng, nggak mungkin akan diberikan, nggak mungkin. Jadi harus menunggu Satrio Piningit dulu. Iya. Atau jangan-jangan Satrio Piningit sudah muncul tapi kita belum tahu. Iya. Saya yakin sudah karena sudah muncul nih kita. Iya, karena Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong itu sebenarnya bukan sosok, itu adalah fatwa sabdo. Ya, mengko lek wis 500 tahun negara iki bakal tak jaluk balik meneh. Gitu lah. Ini sekarang itu udah ada gejala-gejala untuk ke sana. Buktinya apa? Kearifan lokal, adat itu loh semakin digeluti, ditekuni oleh masyarakat umum ya. Misalnya peninggalan candi-candi, peninggalan sumber-sumber, peninggalan pohon-pohon besar itu masih dipelihara dengan baik. Dan akhir-akhir ini saya itu banyak didatangi pensiunan baik itu pensiunan dari kepolisian, dari angkatan laut, dari angkatan udara yang sama-sama konsultasi tentang, Mbah, di tempat saya itu ada peninggalan leluhur apa enggak toh, Mbah? Saya itu kok harus ke sini loh. Kenapa mesti tanya pada saya? Karena kalau saya mengikuti Cakrawala Institute itu mbahnya itu kalau cerita kok nerawang wong iso ya wis tak delok isik. Ada sana rumah saya madam nanti ke utara, Mbah. Agak sedikit ke kiri agak ke depan. Di sana ada peninggalan leluhur. Itu tidak tahu entah bentuknya candi, entah bentuknya sumber, entah bentuknya pohon.
entah waduk gede, saya tidak ada mbah itu mbah, ada sumber mbah itu dah ya. Tiap-tiap hari tertentu bersihkan sumber itu ya. Tidak usah pakai dosa, dibersihkan penuh dengan cinta dan kasih ya. Kalau tidak ada bunganya, tanami bunga-bunga yang wangi-wangi di situ. Nah, karena apa? Karena nanti dunia itu kelihatannya itu akan ada peristiwa di luar dugaan manusia. Ada 3 komponen yang akan bergerak. Komponen angin, komponen api, dan komponen air. Api, air, angin itu akan bergerak bareng-bareng. Untuk apa? Untuk merenovasi manusia. Karena tugas manusia itu sebenarnya adalah untuk menata ekosistem termasuk alam semesta supaya kondusif, tertata rapi, tapi justru malah rusak karena kita. Nah, ini tidak ada jalan lain kecuali leluhur juga yang peringatkan. Yang kedua, kalau ada apa-apa, kalau kita cinta kepada peninggalan leluhur, itu leluhur itu ada apa-apa tuh bisi. Seperti kemarin saya Pak Jen, saya itu mau mengajak orang pergi cari sarapan, ya toh. Terus sudah saya starter mobil sampai di depan sana, kok kebetulan kacamata saya itu ketinggalan. Lah saya lah kacamata ketinggalan, nyetir mobil itu agak sulit, apa nyetir mobil itu. Kok dompet saya itu ketinggalan ternyata. Coba itu lagi sini. Nah itu cara leluhur seperti itu. Jadi akan menyelamatkan anak cucu secara tidak langsung. Satu-satunya ya kita cinta kasih pada leluhur. Ya. Oh begitu.